Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Kali ini kita akan rakit PC lagi 10 jutaan. Karena menurut saya sih 10 jutaan ini tuh sweet spot banget lah ya untuk kebutuhan harian di atas kelas entry level. Jadi kebutuhan untuk kerja, gaming, rendering, editing, ngoding, semuanya itu bakalan terpenuhi di budget ini. Dan tentunya estetika di sini juga harus dapat, karena masa iya gitu ya, udah mahal-mahal gitu ya ngeluarin duit, estetikanya nggak kelihatan ganteng. Ya bisa aja sih sebetulnya ya 6 jutaan gitu ya rakit PC, tapi kayaknya berebutan. Estetikanya kalau misalkan 6 juta ini kita kurangin, performanya kita tinggiin. Atau sebaliknya performanya kita turunin, estetikanya kita naikin, ya budgetnya di 6 jutaan. Atau juga kere-hore banget ya 3 jutaan gitu, 4 jutaan, ya nggak banyak pilihan gitu mah ya. Performanya segitu, estetikanya ya usah dipikirin lah, yang penting performa aja kalau misalkan rakit PC 3 jutaan. Nah, biar kelihatan tampil beda, faktor utama yang harus diperhatikan tentu adalah si casing komputernya. 3 fan di depan, ada RGB-nya gitu ya, casing-casing kayak gitu udah biasa. Apalagi yang polos, nggak banget gitu ya. Cari itu casing yang jarang banget dilihat orang. Kayak gini nih ya, depannya terus sampingnya ini ada kaca, terus fan-nya juga ada di samping gitu ya, mirip kayak akuarium. Apalagi kalau LED-nya nyala-nyala, wah kelihatan beda dan aneh gitu kan, bener kan? Sebetulnya casing-casing kayak gini tuh banyak banget pilihan. Ada dari TR8000 harganya 1,1 jutaan tapi nggak dapat fan ya di dalamnya. Terus ada Sky2 yang kayak gini udah dapat fan ya di dalam pembeliannya tapi harganya 1,2 1,3 jutaan. Terus ada Trickster V2 ya harganya 900 ribuan tapi nggak ada fan, cuman satu ya dapatnya. Ada juga yang beli casing dapat include dengan fan-nya, dapat commandernya juga, harganya 2 jutaan. Wah, mahal-mahal ya. Nah, kebetulan di sini saya nemu PC Cooler C3T500. Nah, ini udah include dengan fan, termasuk ada commandernya juga. Harganya cuman 980 ribuan lah ya. Itu kan worth it banget lah ya. Dengan pesaingnya yang lain, harga sekian nggak dapat fan. Ada yang dapat fan, tapi harganya mahal. Nah, casing PC Cooler C3T500 ini tuh punya bahan yang lumayan cukup tebal, SPCC 0,7 mm, dan untuk penyangga kaki bawahnya dipasang plate memanjang depan dan belakang. Ini yang berasa si casing tuh jadi kokoh. Sekaligus untuk area menyerap udara segar jadi lebih leluasa karena kakinya ini lebih tinggi dibandingkan casing-casing yang biasa. Makanya 3 fan di bawah ini tuh untuk intake udah pas banget. Bagian kabel manajemen di belakang sangat lega, banyak rongga kosong. Kalau kita pakai power supply yang modular, itu bisa membantu airflow jauh lebih sehat. Tentunya bisa jadi membuat awet ke komponen yang dipakai di dalam casing ini. Kalau lebih leluasa di dalam casing ini, airflow saya yakin udah bagus ya. Nanti kita akan buktikan ya gimana airflow-nya si casing ini. PC Cooler cukup cerdik juga memanfaatkan area kosong di atas PSU, jadinya bisa pasang harddisk atau SSD dengan kabel tetap ada di belakang. Intinya tetap rapi. Kalau nggak dipakai juga area ini malah lebih bagus, jadi lebih banyak area yang kosong, lebih leluasa. Terus untuk I/O depan, karena casing ini udah modern, harus ada Type-C-nya dong. Kalau mobonya udah support, bisa dipakai ini. Untuk transfer data lebih kenceng, tinggal colok aja di atas. Karena casing ini ukurannya beda dari yang lain, lebarnya hampir 30 cm. Kalau yang biasa sekitar 23 sampai 25 ya. Jadi kelihatan lebih bongsor. Nah, maka dari itu mau pakai I/O water cooler hanya support di bagian atas aja. Terus untuk menampung PGA bisa sepanjang 400 mm dan tinggi cooler ini bisa lebih jauh, 175 mm. Lebar banget. Biasanya sih maksimal kan cuma 172, ini bisa sampai 175 mm. Jadi kalau misalnya rakit PC 10 juta, saya sih setuju. Kalau misalnya casingnya tampilannya harus beda dari yang lain. Oke, kita lanjut ke prosesor yang digunakan. Di sini saya pakai Ryzen 5 5600
yang polos tanpa X ya. Kalau misalkan untuk perbandingan dengan X, ini bisa juga kita oceh sedikit, performanya bisa nyaingin 5600X yang tentunya harganya bisa lebih mahal dibandingkan 5600 yang polos ini. Terus gimana Bang kalau misalkan dioceh kan nantinya panas? Tenang aja, kan di sini saya pakai AIO water cooler yang 240 mm. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di sini saya pakai AIO PD240 ARGB BK, harganya tetap ramah di kantong, dan performanya kita akan buktikan apakah AIO water cooler yang harganya cuman 1,1 jutaan ini bagus atau enggak. Kita akan tes nanti ya. Biar kelihatan langsung sama teman-teman, saya akan coba nyalain aja si PC-nya di sini supaya kelihatan langsung. Nah, mantap ya. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Prosesor ya sama AIO water cooler. Lanjut untuk memori RAM-nya di sini saya pakai XPG D50 ya. Tentunya memori RAM ini udah jadi andalan banget lah ya untuk rakitan PC di slot memori RAM DDR4. XPG D50 2x8 GB, totalnya 16 GB, 3200 MHz. Bisa dioceh lagi supaya lebih kencang. Terus untuk motherboard-nya. Nah, daripada kita pakai A520 ya, karena motherboard B550 ini tentunya harganya beda-beda tipis, tapi fiturnya terus chipsetnya jauh lebih bagus dibandingkan si A520. Jadi pilihannya di sini saya pakai B550 dari ASRock. Lanjut untuk storage-nya, di sini saya pakai Gen 3 aja, Legend 710 512 GB. Karena kita tahu semua ya harga storage sekarang lagi pada naik. Jadi ya udah deh, 710 ini udah paling pas generasi Gen 3 gitu ya, speednya juga up to 3000-an gitu ya. Jadi untuk loading, booting, copy paste ini udah sangat mencukupi, asalkan sistemnya jangan pakai hard disk. Jadi nanti ya 10 juta tetap lemot kalau pakai hard disk. Hard disk mah untuk penyimpanan yang lain aja, untuk gaming, untuk file-file foto, video dan lain-lain itu boleh pakai hard disk, tapi untuk sistem utamanya tetap harus NVMe ya. Lanjut untuk GPU-nya. Di sini saya pakai RTX 3060 12 GB 192 bit GDDR6 ya, seri Ventus lah gitu ya. Tapi untuk GPU-nya saya beli second. Ya harganya cuma 3,3 jutaan, tapi performanya bisa lebih kenceng lah ya. Kalau misalnya kita beli baru 3,4, 3,5 paling dapatnya tuh RTX 3050 ya. Tapi ini 3,3 jutaan ya. RTX 3060 masih ada garansinya juga gitu ya, lumayan harganya lebih murah. Kita bisa mendapatkan performa lebih besar lah, lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita beli baru RTX 3050 gitu. Terus terakhir untuk power supply di sini saya pakai Pylon 550 watt 80 plus yang punya sertifikasi yang cukup lengkap. Terus kapasitor Japan 100% ya. Terus untuk proteksinya cukup lengkap juga. Jadi saya udahlah pilih power supply harus yang benar-benar berkualitas ya. Pylon 550 watt udah paling pas. Oke, semuanya udah saya sebutkan gimana performanya ya, PC 10 jutaan ini. Kita akan tes gaming, terus kita akan tes juga airflow-nya karena tadi dibahas airflow bagus atau tidak. Kita akan tes di sini sekarang. Oke? Let's go. Oke, yang pertama kita tes main game dulu ya. Di sini ada Spider-Man Remaster resolusi 1080p rata kanan tentunya. Pas gelantungan di kota, mantap banget ini ya. Efek mataharinya ya, sinarnya itu real time banget, kelihatan lebih nyata ya. Tentunya dengan FPS rata-rata 120 fps. Pergerakan game bakalan smooth banget, apalagi kalau misalkan didukung dengan monitor 144 Hz. Suhu GPU di sini jelas masih adem banget walaupun usage-nya udah di atas 90%. Begitu juga dengan suhu CPU berada di 68 derajat Celciusan dengan usage di atas 60%. Dijamin lah ya, game kekinian pasti dilibas dengan spek PC seperti ini, khususnya di resolusi 1080p. Sekarang kita akan coba bandingin aja ya, kalau misalkan untuk main game kayaknya spek seperti ini udah libas lah ya di resolusi 1080p. Kita bandingkan bagaimana airflow si casing ini. Kita akan coba fan-nya ketika berputar dan tanpa fan atau fan-nya off. Tapi kalau fan radiator AIO water cooler-nya mah tetap saya jalankan ya. Seberapa pengaruh sih si fan yang ada di dalam casing ini?
Oke, kita akan tes di game Rise of the Tomb Raider. Ketika menggunakan fan, suhu GPU ini terlihat lebih adem 1 derajat Celcius aja. Yang kelihatan agak jauh tuh suhu CPU si Ryzen 5 5600-nya. Beda sekitar 3 derajat Celcius, lebih adem ketika fan casing berjalan ya. Cukup berpengaruh juga untuk suhu di dalam komponen. Semakin lama pengujian, perbedaan semakin terlihat antara CPU dan GPU. Lanjut, kita akan coba benchmark sintetis aja ya, biar kelihatan gitu ya. Oke, pertama 3D Mark Fire Strike. Ketika fan-nya off, suhu prosesor menyentuh 74 derajat Celcius. Sedangkan ketika fan-nya nyala, suhu CPU hanya 72,8 derajat Celcius aja. Lumayan, selisih hampir 2 derajat Celcius. Kalau untuk suhu GPU-nya, selisih tipis sih di sini ya, cuma 0,3 derajat Celcius aja. Lanjut, time spy. Ketika fan-nya off, maksimal suhu CPU menyentuh 71,8 derajat Celcius. Dan ketika fan-nya dinyalakan, maksimal hanya 70,6 derajat Celcius aja. Sedangkan untuk suhu GPU ketika fan-nya off, maksimum 71,7 derajat Celcius. Lagi-lagi di sini beda tipis aja ketika fan-nya nyala. Maksimum hanya di 71,5 derajat Celcius. Dan satu lagi nih, Port Royal ya. Kedua kondisi ini menambahkan maksimum sama-sama 72,3 derajat Celcius untuk suhu GPU-nya. Oke, lanjut kita ke pengujian Blender BMW 27. Ketika fan casingnya off, GPU maksimum menyentuh 56,7 derajat Celcius. Sedangkan ketika fan casing ini berputar, hanya 54 derajat Celcius aja. Wah, ini kelihatan perbedaannya ya, lebih sekitar 2 derajat Celcius lebih adem ketika fan casing nyala. Kalau melihat dari hasil pengujian barusan, casing ini tuh punya airflow yang cukup baik. Bahkan tanpa fan bawaannya saja, untuk suhu CPU dan GPU masih sangat adem. Hanya mengandalkan exhaust dari 2 fan, yakni dari si IO water cooler aja, kayaknya ini udah cukup. Bisa jadi karena area di dalam casing ini cukup lega, dan mesh pembuangan dari casingnya ini cukup banyak, sehingga udara panas bisa cepat keluar walaupun sangat minim fan di dalamnya. Apalagi kalau ditambah 6 fan bawaannya, terbukti bisa membuat adem komponen-komponen ya kurang lebih 2 derajat Celcius. Lumayan lah ya. Kalau untuk performa PC dengan spek seperti ini dipakai untuk streaming, jelas lancar. Dipakai editing video 1080p untuk konten pastinya sangat bisa diajak ngebut. Dijamin lah ya. Terbukti dari all score Fire Strike udah di atas 15.000, skor Time Spy di atas 5.000. Kalau skor-skor 3D Mark udah di atas angka-angka tersebut, ini termasuk PC yang udah bisa diandalkan untuk kegiatan gaming 1080p, editing 1080p, render-render animasi, dan lain-lain, nggak usah khawatir. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat pengujian si rakitan PC 10 jutaan? Kita nyalain lagi ya. Karena kalau misalkan kita melihat performa untuk Ryzen 5 5600 plus RTX 3060 di awal tahun 2024, PC ini masih powerful. Apalagi kalau misalkan kita main game-game yang cukup lawas kayak Rise of the Tomb Raider atau game-game e-sport ya, kayak Apex Legends, Valorant, Dota 2. Saya jamin lah ya, FPS pasti bakalan tumpah-tumpah. Bahkan bisa main di resolusi 1440p. Jadi spek seperti ini masih cukup mantap lah ya di tahun 2024 ini. Terus untuk airflow casing ini ternyata cukup bagus walaupun tanpa fan ya. Tadi saya tes fan-nya, saya coba matiin, terus diuji game, benchmark, suhu-suhunya hampir segitu-gitu aja ya, masih cukup adem. Karena mesh atau lubang-lubang di sini tuh cukup banyak sekali. Jadi udara panas yang ada di dalam tuh bisa cepat keluar. Apalagi kalau misalkan ditambah fan seperti ini. Ya, ada 6 fan bawaan dari si casingnya. Tapi minusnya, fan-nya ini tuh cukup berisik teman-teman. Kalian bisa tadi bandingkan ya, ketika si PC ini saya matiin, kan nggak ada suara fan-nya. Ketika saya nyalain, tuh, suara fan-nya lumayan cukup terdengar. Ya, itu sih minusnya ya. RVMC fan-nya cukup terdengar. Tapi kalau misalkan kita lagi main game terus pakai headset, itu bisa sedikit mengurangi noise dari RVMC fan yang ada di dalam casing PC cooler C3 T500 ini. Kalau misalkan dari estetika sih saya rasa
cukup bagus lah ya, dipajang di atas meja gaming gitu ya. PC-nya tuh kan kelihatan beda. Kalau ada teman-teman main ke rumah, wah PC-nya pasti mahal nih, pasti bagus nih, pasti keren gitu ya, tinggi performanya. Kalau misalkan casing-casing seperti beda dari casing yang lain. Oke teman-teman, gitu aja. Gimana menurut kalian rakitan PC 10 jutaan, setuju atau enggak dengan rakitan seperti ini? Kalau setuju atau tidak setuju, coba komentar di bawah. Terus gimana pendapat kalian tentang casing terbaru dari PC cooler ini? Bagus atau enggak? Worth it atau enggak? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.